Gue bilang nih, kalau sampai mobil lu berhenti di perempatan nih, dibakar kan mobil lu. Sempet gue waktu itu bawa kendaraan, nggak punya SIM, pakai SIM bapak gue. Waktu pas gue kasih ke polisi, kenapa beda mukanya? Punya bapak saya, oh nggak berlaku ya? Udah enak mas, udah coba aja gas ngeng. Gue kayak dibegoin, gue ini kan mobil nggak jalan nih, gue gas jual. Ya enteng lah, kan udah bener mesin. Besoknya gue liat mobil, nyesel belinya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Data Indonesia di konten Warisan, Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini super sangat spesial teman-teman. Karena gue udah kenal sama nih orang 19 tahun. Jadi dia ini adalah temen SMA gue. Jadi lu hitung aja berapa umur gue ya kan, gue ngomong di sini tapi gue kelas 3 SMA, terakhir sekelas sama dia itu 19 tahun yang lalu. Ya, namanya adalah Ferdi Aulia. Halo. Halo. Beler. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gue manggil dia Beler. Kenapa manggilnya Beler? Karena mukanya ngantuk terus. Jadi kalau zaman dulu ya teman-teman ya, gue dulu salah satu kejadian yang paling gue inget adalah gue sekelas sama dia kan, sebangku. Terus guru ngomong gini nih, Ferdi, kamu cuci muka tuh, ngantuk banget kamu tuh kayaknya gitu. Suruh cuci muka lah, dia keluar. Pas balik, lo kok masih ngantuk ya? Ya emang gitu bu, mukanya gitu. Jadi kenapa dipanggil Beler dari SMA? Ya karena gitu mukanya. Tuh kelas 3 itu gue belum main mobil teman-teman. Di UD. Nah ini orang ini adalah yang pertama kali ngeracunin gue buat main mobil. Racunin? Iya, iya gak sih? Gue tuh dulu nggak ada tertarik-tertariknya lah buat main mobil. Menurut gue mobil itu hanya alat buat berkendara aja. Nggak ada spesialnya, dan sedangkan dia ini udah mulai ngulik mobil dari SMA. Gue udah mulai diajakin ke bengkel segala macem. Terus waktu itu gue inget banget nggak diajak dia ke Taman Puring ya bikin audio ya. Orang-orang pada bikin gede-gedein audio, semuanya harus SPR, harus jedang-jedung ya. Masukin sub 6 biji. Alhasil nggak enak dipakai. Nggak enak. Soalnya dikecilin nggak pada basnya gradar. Jadi enak banget nih naik mobil ini ya, jadi gitu. Banyak deh kalau untuk ngomongin sejarah gue sama dia tuh banyak banget gitu. Nggak bisa habis. Nggak bisa habis. Nah, ada satu mobil yang sebenarnya dulunya dia Honda. Iya. Dulu dia Honda. Dulu dia tuh yang kenalin Accord Cielo tuh dia. Dulu dia pakai Accord Cielo dari SMA lah ya. SMA tuh, SMA. Iya, SMA pakai Accord Cielo. Gua tahu radius pertama kali juga dari dia nih di bengkel tanpa ada perhitungannya ya kalau kita zaman dulu ya. Jadi masuk ke bengkel tuh, bengkelnya tuh jalanannya tuh jelek banget, polisi dulu banyak banget. Terus kita ke sana batu-batu malah. Batu-batu iya. belum ada belum ada aspal ya. Ke sana mau mendekin mobil, dia nyetelnya copot pel. Tak, copot pel. Gua mau pendek dulu. Segini. Tapi bisa jalan, nggak gesrot. Jadi sekarang copot per nih, ini kelakuannya nih. Udah dicopot per sama bengkel, di set. Oh ini nggak bisa terlalu celup, oh radius aja. Iya kan? Iya. Zaman itu radius bukan radius namanya sih. Iya. Bukan radius. Potong aja. Potong aja udah. Yang penting, saat itu gue bilang kalau gue nggak mau, itu kan otomatis celup ya. Iya. Gue nggak mau celup bannya, karena ribet nyemirnya. Iya. Jadi spakbornya gue coak aja kan naik ke atas. Gitu. Tapi karena emang radius waktu itu jarang banget. Saat pendek bagus, saat didongkar kayak telur rendernya. Jadi gila ya gak sih, kayak telur gitu. Dan saat itu kita nggak mikirin, kita gampangnya aja pendek mobil, cat segala macem, potong fender, nggak mikirin keluarnya. Nggak bisa keluar dari bengkel teman-teman. Jadi gue dari dan itu kayak kita dulu jarang banget sebenarnya manggil towing gitu-gitu ya. Nggak ada towing. Sama nggak ada duitnya kali kita dulu ya. Ya betul terbatas saya duitnya. Faktor U-nya nggak ada. Jadi nggak ada tuh towing-towing teman-teman. Gue berdua sama dia harus berusaha buat keluar dari bengkel. Jalanan bengkel itu ke jalan raya. Yang dimana itu kalau kita jalan normal sekitar 15 menit ya. Ada 15 menit. Kita ke sana 2 jam buat keluar dari bengkel itu ke jalan raya. 2 jam. 15 menit. Dari 15 menit. Terus caur sih. Iya, caur ya. Caur. Wah, itu saat lagi nggak ada Airsus belum. Nggak ada Airsus. Terus zaman yang masih sangat sederhana ya. Karena waktu lepas per, fitting,
Terus kan nggak mungkin jalan nggak pakai per kan? Iya. Tapi masukin pernya nih, dimasukin, tapi ngoplok kan baru juga. Sebenarnya yang nggak ada tuh shock breaker doang. Yang nahan body tuh shock doang. Nggak ada tuh teman-teman yang mikirin kayak enak nggak ya mobilnya, nggak ada. Yang penting Nggak ada. penampilan dulu, mobilnya cakep. Jadi rasa, dulu. Rasa tuh nomor 100. 1000 kali. Iya 1000. Sama keenakan mobil juga nggak ngitung. Kesehatan mesin juga nggak diperhitungkan sama dia. Itu nggak juga. Itu juga nggak. Karena terakhir kali. Yang penting bisa hidup. Iya, terakhir kali epic. Gue di perempatan Haji Nawi, teman-teman mau menuju ke Duta Mas ya. Iya. Itu mobilnya gini, wih wah, mobil gue berebut banget ya. Terus di situ kan hektik banget ya teman-teman Perempatan ya Duta Mas ITC itu tuh saat terus itu. di ijo tep gas ini udah pohon mobilnya nggak jalan. Gue bilang nih kalau sampai mobil lu berhenti di perempatan ini dibakar kan mobil lu, gue jamin nih perempatan macet banget. Dia lewat perempatannya lewat mati, untung. Ini banyak tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi kalau ceritain kayak gitu nggak bakal habis-habis. Tapi yang gue mau highlight di sini adalah dia adalah temen gue yang paling lama sama gue, sama yang ngajarin gue apa enaknya main mobil. Nah sekarang yang gue mau bahas, karena Cielo-nya sekarang udah nggak ada ya teman-teman ya, karena terakhir kali gue lihat itu mobilnya mesinnya kebakar, abis itu dilempar sama bapaknya pakai pot isinya pohon palem. Jadi gue waktu pas kesana pas ngeliat, lah ngapa ada mobil mesinnya pohon palem ya? Ah itu mobilnya kebakar karena nggak ada apa dekat situ, bapaknya ngangkat pohon palem masukin ke dalam mesin. Alhasil mesinnya memang mati dari api, tapi ada tanah sama pohonnya di dalam mesin itu. Di kamar mesin ada pohon palem tuh miring, ya kan bareng sama tanah-tanahnya. Nah ini sekarang gue ngebahas Cielo-nya. Gue mau ngebahas seri 5-nya E34 punya Beler. Ini mobil boleh dijelasin nggak tahun berapa dan tipenya apa? Ini basicnya BMW 520i E34 tahun 95. 95 itu facelift. Oke. Jadi dia start itu dari tahun 89. Dari tahun 89? Iya, E34 ini ya. Dan si 95 ini udah facelift? Yes, Bedanya sampai 97. Minor sih, kayak grillnya lebih gede, terus ada biasanya ada molding tambahan gitu, kayak side skirt yang lama kan masih polosan. Oh nggak ada gitu. side skirtnya? Iya. Ada side skirtnya. Nah sebelum kita terusin ngobrolnya sama Mas Ferdi, jangan lupa juga teman-teman yang lagi nonton nih untuk support kita selalu dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Lalu buat teman-teman yang mungkin sudah melihat live kita ataupun sudah melihat-lihat Tokopedia-nya atau Shopee-nya Direct Brand, ini ada artikel terbaru teman-teman. Jadi langsung aja cek di Tokopedia dan Shop-nya Direct Indonesia. Langsung dapetin merchandise terbaru dari Direct Indonesia. Oke. Nah ini lanjut nih. Kalau kita kan percaya kalau mobil itu bukan hanya sekedar kendaraan yang nganter lo dari titik A ke titik B. Yes, sangat. Iya kan? Karena gue tahu banget dia nih. Nah kalau ngomongin masalah kendaraan ini, apa yang menarik dari kendaraan ini? Kalau diceritain semua pasti banyak sih. Gua beli nih mobil tuh tahun 2010 akhir sampai 2011 kalau nggak salah. Gua udah agak lama juga sih. 10 sampai 11 tahun berarti ya? Ya, kurang udah lebih. lu pakai? Ya. Itu tuh gue inget banget, gue udah lulus S2, terus gue deket, kayak udah jadian sama bini gue nih sekarang. Ini kita nggak ngomongin perempuan-perempuan yang Enggak, jangan. Bahaya. Yang karena banyak semuanya gue udah tahu. Dia tahu kartu gue tahu kartu dia lah kalau di foto itu. Yang berlalu biarlah berlalu. Jangan diungkit. Nah, gue tuh jadi waktu gue kecil tuh bokap gue pernah beli seri 5 ini baru Grass. Oh, tahun? Gue SD itu tahun berapa ya? Ya mungkin waktu itu belum facelift, gue ingat mungkin tahun 92-an kali. Beli, saat itu yang namanya mobil baru dipakai dulu kan. Iya. Yang pasti keluar kota gitu. Iya, pasti itu adalah buat mobil baru nih, coba keluar kota yuk gitu. Iya. Indrayana keluar kota tuh, gue inget banget. Gue inget kalau nggak salah itu ke Jawa Timur, Ponorogo tuh saat itu. Saat itu gue udah jatuh hati sama itu, karena itu Eropa pertama bokap gue beli. Jauh nih ya sama mobil Jepang ya. Jadi kayak dulu tuh sebelum Jepang tuh bokap gue kayak ada Daihatsu Chairman, Liftback, Twin Cam gitu-gitu. Langsung ketemu seri 5. Iya, jauh. Bukan seri 3 lagi, bukan 3 lagi, langsung seri 5. Walaupun saat itu manual ya, cuman ya udahlah ya gitu. Terus gue langsung kayak gue suatu hari harus punya nih mobil ini gitu.
balik dari arah Jakarta, tuh mobil tabrakan. Hah? Tabrakan. Baru nih? Iya. Waduh, terus? Gue lupa kejadiannya sih, 95 udah lama banget ya, gue beras-beras 1-2 SD. Pokoknya intinya gue lagi di hotel sama nyokap gue. Bokap gue balik naik apa ya? Pokoknya tiba-tiba bokap gue muncul ya. Biasa kalau bokap. Gue nggak tahu naik taksi atau apa, gue nggak inget juga naik taksi apa iya gitu. Pokoknya tiba-tiba bokap gue datang, apa namanya, nggak bawa mobil. Gue bingung lah, mobilnya mana? Tabrakan. Hah? Udah, terus ya udah diurus polisi. Karena saat itu kan mungkin gercep polisi, langsung ditarik kali ya, towing langsung gitu-gitu, langsung diderek lah, bukan towing zaman itu. Terus ya udahlah. Cuman gue ngerasain E34 itu sangat sebentar jadinya. Iya sih. Jadi kayak Habis yang first impression seneng banget, tiba-tiba langsung hilang gitu kan. Mungkin itu juga yang dirasakan sama bapak lo. Abis beli mobil bapak lo. Abis itu ngapa jadi nabrak ya? Nah, pas gua SMA, tapi mungkin kelas 1, kelas 2 SMA, bokap gua beli lagi. Second lah, karena saat itu kan udah tahun 2000-an kan. Yeah. Beli second 530 individual. Warna ungu Daytona Violet, gue ingat banget tuh, pakai OZ 17. Karena bokap gue tuh emang suka main mobil juga kan. Begitu datang, tapi gini, sebelum bokap gue beli, gue udah tahu kan, bokap gue kan bisnisnya emang dagang jualan mobil. Yeah. Jadi begitu ada mobil aneh datang, ya gue nggak heran lah gitu kan. Iya, mungkin dagangannya kali. Tapi begitu ada si 530 itu kayak, anjing, ini boleh ngomong kasar nggak nih? Boleh. Oh boleh. Jadi begitu datang, anjing nih. Oh ini beda banget nih sama yang saat itu. Oh bukan yang kayak ini dia nih yang kemarin bekas tabrakan. Enggak. Belum tahu itu. Enggak. Ini lagi ketemu lagi gitu kan. Enggak. Nah, yang waktu itu kan 520. Intinya saat itu setahu gue 520 manual, terus belum ada wood panel, jok bludru kayak E30 gitu-gitu. Terus begitu yang 530 individual, jok elektrik, ada kre samping, kre belakang, kulkas, jok kulit, wah kayak mesin cuci. Enggak. Kulkas, mesin cuci, dapur. Nah, tapi itu mobil pertama gue lihat bisa ada kulkas sih di dalam mobilnya gitu kan. Saat itu kayak wow, walaupun mobil itu di tahun 95 ke 530 individual. Gapnya kan lumayan 5-6 tahun ke tahun 2000-an pas bokap gue beli. Itu kayak gila, mobil canggih banget gitu. Ada kulkasnya. Iya gitu, canggih. Yang biasa dilihat di rumah atau di warung lah minimal. Iya, benar. Iya. Kenapa ada di mobil? Iya. Terus kayak, "Pah, yang ini jangan dijual." Saat itu gue baru belajar nyetir, jadi gue belajar nyetir agak telat sih. Nggak tahu orang-orang tuh belajar nyetir kan ada yang SMP, kadang ada yang SD udah belajar. Iya, tapi gini sih Ler, gue juga kan SMA gitu. Iya, gue juga SMA. Kayak mungkin kalau zaman dulu nggak kayak sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin lebih banyak yang lebih dulu. Oh iya. Dulu tuh kayak, dulu tuh nggak punya SIM kan takut. Iya. Nggak ada yang berani. Jalan ada deket-deket doang. Iya. Atau gue kemarin sempet gue waktu itu bawa kendaraan nggak punya SIM, pakai SIM bapak gue. Waktu pas gue kasih ke polisi, kenapa beda mukanya? Punya bapak saya, oh nggak berlaku ya. Gitu. Yang penting kan kasih aja. Ada SIM STNK, ada pak STNK. Kayak SIM-nya SIM bapak gue. Ditolak, ternyata nggak bisa. Baru tahu juga. Walaupun itu turunannya. Iya. Nah terus ibu kan bilang iya papa nggak jual gitu. Ya udah saat itu terus gue inget banget tuh bokap gue sakit atau apa lagi dirawat naik mobil itu kan. Nah Fer bawa E34-nya pulang. Jadi itu pertama gue nyobain tuh mobil karena gue baru belajar terus suruh naikin mobil itu yang menurut gue tuh sangat mewah saat itu. Jadi kayak gila nih mobil sih udah jatuh hati banget deh, udah nggak akan pindah deh gitu udah. Terus jeda nggak nyampe 2 bulan deh, jeda sebulanan lewat bapak gue beda lagi pulang. Oh ya mungkin dagangan yang lain mikirnya gitu. Pak BMW-nya mana? Udah jual. Ya. Lah cocok harganya jual lah. Karena bokap BR tadi udah di-mention juga Amber kan. Itu bisnis sampingannya adalah dagang jualan, mobil. Iya, dagang mobil. Tapi ngomong-ngomongin bapaknya Beler ini sakit, gue udah kejadian menarik nih. Mungkin lo lupa. Gue pernah ngejenguk bokapnya, sakit di rumah sakit. Gue nggak perlu nyebut rumah sakitnya di mana. Tapi gue tahu, gue datang
bokap lagi ngerokok di dalam kamar rumah sakit. Lo inget dong? Iya. Tapi nggak ada yang jaga waktu itu. Iya nggak ada yang jaga emang. Gue bilang gini, emang boleh om yang ngerokok di sini? Emang kenapa orang nggak apa-apa? Anjir. Bapaknya dia doang. Gue bilang seumur hidup gue ke rumah sakit nggak ada orang yang pernah ngerokok di dalam kamar rumah sakit. Gue bapaknya dia. Anak-anak gue dulu namanya Kanang. Nang bukan Nang, jadi Nang. Gue bilang, om, boleh nggak om kalau saya ikutan ngerokok di sini? Karena gue belum pernah ngerokok di dalam rumah sakit. Jangan man, ntar bau kalau rokoknya berdua. Oh ya udah, jadi gue ngeliatin bapak dia aja ngerokok di dalam kamar rumah sakit. Waktu itu bokap lo tuh operasi apa gitu, Iya, gue lupa. Terus dia cuma ngomong gini, kan nggak ada hubungannya sama rokok. Jadi nggak apa-apa katanya. Ya udah deh, sudah. Gue ngerokok dalam kamar rumah sakit tuh bapaknya dia doang. Gue nggak bohong, ini beneran. Gila, gue bilang mantep. Untung satu kamar satu pasien. Iya, nggak ada kalau ada banyak sih. Bapak itu benar-benar Pak ya ada ngerokok gitu. Gitu. Nah terus ya udah gue pertama kali dari rumah sakit balik ke rumah nyetir mobil itu kayak gila nih mobil sih the best. Tapi begitu tahu jual, kenapa dijual? Gue tuh nanya alasannya kenapa. Maksudnya udah pasti untung ya udahlah gitu. Cuman ya papa beli 25 lah, aku 54. Iya, lebih 100% sih. Iya. Saat itu ya udah deh ya, duit dia juga kan gitu, hak-hak dia juga. Terus kayak sebentar lagi tuh sekali doang gue nyobain tuh BMW. Jadi lo bener-bener sangat singkat ya untuk jadi pengalaman kan lo dengan penasaran E34 sama nih mobil gitu. Dan semua orang lo perhatiin deh, E34 tuh susah naiknya ketimbang tipe-tipe yang lain. E30, E36 gitu. Even E39 aja masih bisa naik gitu. Kenapa ini susah gitu? Terus ya emang rewel sih mobilnya. Emang rewel sih. Disclaimer aja emang rewel. Iya. Tapi gini, gua suka mematahkan pepatah di mana mobil tipe ini rewel jangan dipelihara. Gue suka matain itu. Jadi kayak gue suka nyobain mobil-mobil yang orang bilang rewel, gue mau buktiin itu nggak rewel gitu. Sebenarnya gini, mobil rewel atau nggak rewel sebenarnya kan balik yang pemakaian sebelumnya. Benar, gue setuju banget itu, tuh. Gue yakin banget. Kalau yang makainya jorok asal pakai, ya pasti lu dapat ampasnya doang gitu. Kalau yang makai ngerawat mau kilometernya gondrong pun kalau sehat aja. Karena kayak yang kemarin gue bilang juga, kilometer gondrong itu belum tentu jelek. Karena mobil itu berarti dipakai sehari-hari dan sehat. Dan kalau pakai sehari-hari harus bisa diandalkan. Yang dimana mobil harus sehat. Karena dipakai hari-hari, ya nggak sih? Banget. Dibanding mobil yang jarang dipakai, tiba-tiba rusak. Contoh, kayak kemarin mobil gua jarang dipakai tiba-tiba rusak, banyak yang dibenerin, mana nggak dipakai. Bilang mana man? Jadi kemarin ada sebelum jalan lagi belanja gitu. Jadi belum tentu nih mobil yang disimpan jarang dipakai tuh malah jadi bagus. Belum tentu. Gitu. Gua ngomong semua barang sebenarnya itu jelek, enggak. Bener. Tapi belum tentu itu. Dan belum tentu juga yang kilometernya gondrong juga jelek. Betul. Gitu itu aja sih. Jadi ya udah balik ke pertemuan E34 2 kali singkat itu. Jadi ya gue bertekad saat itu gue kelar kuliah, suatu hari gue kalau punya duit sendiri gue pengen banget punya E34 sendiri gitu. Maksudnya yang nggak dijual lagi yang bokap gue gitu kan, nggak dijual lagi. Kalau dibeliin bokap ujung-ujungnya dijual kan nyesek juga gitu kan. Iya. Nah ya udah ngomong juga. Nggak bisa gitu. Nah saat itu masih itu tuh udah ada OLX belum ya? Kayaknya 2004 udah belum ya? Lupa gua. Ya itulah pokoknya. Mungkin enggak sih, enggak itu belum ada 2004. Belum ada ya? 2004 tuh masih ngeliat. Sorry 2010 2010 udah dengan nama yang lama itu. Ya, situs jual beli online lah. Iya, situs jual beli online. Nah, akhirnya gue cari-cari nih. Nyarinya sesuai budget. Karena saat itu kan baru lulus kuliah, nggak punya duit. Maksudnya duit sendiri tuh benar-benar minim banget ya. Terus tapi kan hasrat saat itu kan kayak gue pengen harus gitu kayak ngilangin penasaran juga sih sebenarnya karena seumur hidup gue terngiang-ngiang si E34 ini kan. Ya udah akhirnya gue bilang ke bini gue tuh, cewek gue waktu itu belum nikah. Nah cewek gue kan. Iya kita nggak ngomongin cewek-cewek yang lain. Enggak. Karena kalau itu panjang lagi urusannya. Itu bisa 2 jam sendiri kalau ngebahas itu. Karena tau lah semuanya kartu-kartunya. Tadi ngomong di belakang juga panjang. Nah udah. Nah, nonton nanti orangnya. Nah, sampai mana tuh tadi? Oh iya, gue bilang ke cewek gue, aku pengen banget mobil ini. Ya gue jelasin lah secara singkat.
ceritanya, ya pengen ini, pengen itu, dari dulu pengen banget. Ya udah cari aja, aku temenin. Ya udah, gue carilah. Ada saat itu bukanya 36 juta, gue ingat banget. 36 juta? Iya, ini mobil 36 juta. Nggak apa-apa kan gue nyebut harga ya? Iya, 36 juta. Karena belum ditawar kan saat itu. Karena sebenarnya budget yang gocapan tuh ada. Karena pasaran ini kan range gocapan 60 saat itu. Iya, terus dia dapat 36 juta dan belum ditawar. Masih mau nawar sih anjing. Iya. Kan menurut gua kan udah di bawah pasar gitu. Ini 36 tahun muda nih gitu kan. Tahun 95. 95. Okay. Kan biasanya 30-an itu kan di range tahun tua lah, 92, 91 gitu. Gua bilang, kita lihat yuk warna hitam nih, warna hitam. Terus kalau yang 95 itu joknya sudah two-tone, jadi tengahnya fabric, sampingnya kulit. Jadi kayak udah semi MTech ala-ala gitu. Iya. Nah, begitu. Kita lihat yuk, tapi duit kamu berapa? Gue inget tuh duit gua 15 juta. Kamu jangan nawar dengan harga segitu, kamu ditusuk nanti sama orangnya. 39 tawar 15 nih, pulang 36. Iya. Terus ya enggak, ntar kalau emang mobilnya cocok, aku tagih-tagihin temen yang lagi minjem utang, gue gitu. Yang penting lihat mobil dulu deh. Di mana? Bekasi Timur, Wan. Bekasi Timur. Bekasi Timur. Bensinnya 15 juta sendiri di sana. Nah, Bekasi Timur, dari keluar Bekasi Timur, gue masih sejam kurang lagi. Gila, dari Bekasi Timur sejam lagi? Ya habis, lo ke Bekasi Barat udah cukup. Iya. Bekasi Timur masih sejam lagi gitu, lo bayangin tuh. Itu Jauh. naik taksi. Naik taksi? Naik taksi. Bener sih, panjang sih. Belum ada online. Harga kuda lagi? Ya habis. Gue cari taksi ratak yang ini, yang Hyundai Accent yang murah. Iya, nah, karena lo punya pengalaman juga sama Hyundai. Iya. Ke dalam, dia pernah pakai Hyundai dinaikin ke atas taksi, teman-teman. Lo bayangin tuh Hyundai terbang, nibanin taksi. Gue ngebut naik Hyundai Elantra saat itu. Gue ngebut, gue inget banget di Antasari. Iya. Ngebut, melintir, pindah jalur ada taksi. Gue tiban di atasnya. Lu bayangin supir taksinya, teman-teman. Lu bayangin pakai ada mobil. Mobil. Tapi kalau taksinya telat ngerem, gue di atasnya. Iya. Jadi jatuhnya pas di mesin. Kap mesinnya dia jatuh di atas kap mesinnya si taksi itu. Soluna atau gue inget. Iya, mesinnya jatuh mesinnya, turun. Solunanya. Si supirnya lo kebayang dong. Lo kebayang dong supirnya dekat juga nih mobilnya, lampunya gue ya depan kaca. Di sini mobilnya. Waduh. Berarti lo naik mobil Hyundai yang pengalaman lo juga agak kurang baik dengan jalan itu. Ke menuju Bekasi. Mindset kita zaman dulu naik taksi nyari yang mobil tua karena harganya lebih lama. Iya. Kalau lo naik yang mobil baru, harganya cepet, lo bayangin dong. Jadi gue cari mobil taksi yang lama, agak anyep dikit deh, panas gitu. Yang penting nyampe lah ke tujuan. Itulah perhitungannya Beler, selalu matang kalau masalah kayak gitu-gitunya. Nyampe nih Bekasi, Bekasi Timur sana lagi. Keluar lagi sejam kurang. Gue agak bagus lah, sejam kurang. Nggak nyampe sejam. Gitu nyampe. Gue inget tuh jam 7:30 lah. Malam. 7:30 malam. Karena gue berangkat tuh dari rumah cewek gue tuh sore, setahu gue. Lama ya? Lama. Pokoknya sebelum maghrib ya gue berangkat. Mungkin lama. Jam 5:30 ya, itu emang jam macet juga sih. Gitu. Udah berangkat, ngeliat mobilnya jelek sih sebenarnya, Wan. Tapi gue tergiur murah, 36 juta. Gitu kayak, ya saat itu kan, aduh kalau nyari lagi repot. Ini udah jalan jauh-jauh gitu kan. Tapi mau beli, mobilnya juga busuk. Gitu. Nggak ada bumper depan, gue inget. Polos. Drag race udah. Iya bener, enteng. Iya. Nah terus udah tawar. Tapi jujur, gue lupa dealnya berapa. Tapi setahu gue antara di 30 atau 2 gede deh. Mungkin 28, 29. Setahu gue. Tapi gue inget sama cewek gue. Coba aja dulu, dia bilang gitu. Coba aja dulu. Ya udah masih ikut, nggak apa-apa, coba aja. Gue sama cewek gue, kok boleh? Entar kalau kita bawa kabur gimana gitu. Dia naker nih. Iya. Udah coba aja dulu. Itu jalannya. Coba aja dulu gitu. Ya udah deh. Pas jalan benar gue coba. Pokoknya gue keluar komplek, jalan. Benar bensinnya nyala. Iya kan, dia naker. Gak bakal jauh dari mobil lah katanya hidupnya. Iya. Bilang, tadi kata cewek gue, tadi ada pom bensin isi aja 50.000. Oh ya udah deh. Saat itu. Iya, belum ada Pertalite premium saat itu. Udah isi aja premium 50.000 saat. Isi, udah. Gue mogok di pom bensin itu. Gak mau hidup. Mogok gimana?
Ya, Jadi nggak mau mau hidup. matiin, isi bensin nggak mau hidup. Nggak mau hidup, udah entah bensinnya sih jarumnya naik gitu, maksud gue oh berarti bukan bensin nih gitu, tapi apa, gue kan buta banget Eropa saat itu kan, jadi kayak ya udah telepon orangnya aja, bener orangnya datang, saat nama mas mogok ya gitu, iya entah Itu dia udah biasa berarti ya. Mogok ya, oke gitu. entah dia ngutak-ngutik, gue sih dari jauh aja ngeliat jereng hidup, ya udah iring-iringan aja balik lagi mas gitu, iring-iringan. Jadi gimana gitu? Aduh udah capek, mau pulang taksi lagi. Itu di antah berantah soalnya, mau nyari Iya. taksi susah. Dan itu setahu gue udah jam 9 malam ya, udah 9. Nggak ada kayak sekarang aplikasi ojek online. Oh, nggak ada, nggak Lu ada. mesti nyari ke depan, Nggak ada ada, taksi ya. lu harus keluar komplek berhentiin jalan gitu. iya. Itu juga nanya dulu, Pak mau kesini? Oh enggak Nggak Pak, mau, makasih nggak mau. gitu. Abis itu lu gini nyala, saya mau pulang, langsung cabut ya kan. Nggak mau, Iya. iya benar. Ya udah akhirnya ya udah deh bawa aja, udah tawar dapat harga, deal, bawa pulang. Dan gue inget banget sebelum mau masuk tol mogok. Lagi. Iya, mogok. Gila. Dan itu nggak hidup. Terus gue teleponin orangnya nggak diangkat-angkat. Nah, kayak gini, abis lu transfer, handphonenya matiin ya kan. Ini pasti bakal mogok lagi, matiin. Kayak tulah dari yang itu deh yang tadi Gua cerita. tulahnya banyak. Karena Banyak. tadi di belakang cerita sih panjang sebenarnya. Kenapa dia bisa mogok gitu dan kayak wajar lah gitu. Nah ya udah akhirnya ya udah mogok, nggak towing deh setahu gue, entah gue sotoy apa ngotak-ngotik atau gue gini-gini sampai aki habis, tapi hidup akhirnya yaudah deh jangan pakai AC, standar kan. Pada mogok mau pulang jangan pakai AC. Itu udah standar tuh, buka kaca kita nikmatin, untung malam. Malam. Jadi nggak panas. Tapi dari Bekasi sih lumayan juga pakai AC ya. kan di tol kena angin. Iya. Tai. Iya. Nah ya udah begitu nyampe ke rumah cewek gue lupa kalau nggak salah gue tinggal mobilnya karena gue takut mogok lagi apa gimana, gue lupa deh pokoknya dah. Besoknya gue liatin mobil nyesel belinya. Hah? Nyesel. Karena lu ngeliatinnya malam. Iya, hancur banget kalau pagi. Jadi udah ngeliat malam jelek sih mobilnya, pas ngeliat pagi gila jelek banget. Hancur banget Iya, itu. iya. Hancur banget kayak lagi ngapain gue beli sih gitu. Udah, nah gue inget banget mau bayar tuh kurang Wan. Jadi mau bayar duit gue kan 15 apa 20 juta, terus gue tagih-tagihin dulu duit teman gue, bayar dong utang gue gituin, bayar utang buat bayar mobil, buat gue pulang gitu. Akhirnya lama di situ gue nagih-nagihin, akhirnya ditransfer baru belum ada banking, jadi gue harus KTM transfer, baru udah bawa pulang mogok. Ya udah pas pagi anjing ini jelek banget nih mobil nih, kayak salah beli, mau dijual nggak ada harganya. Gue kayak iya udah deh diemin aja dulu, karena saat itu udah beli nggak bisa dipakai kan, mogok kan. Oh, sampai rumah mogok lagi? Iya nggak bisa hidup, udah gitu. Maksudnya kayak mau mulai dari mana juga gue nggak ada duit gitu, jadi ya gue mau betulin apa gitu kan. Gila. Yang penting kan kepuasannya kesampaian dulu, beli 34 gitu, walaupun mobilnya sih busuk banget gitu. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini kalau emang pengen banget, mendingan nabung dulu. Iya, teman-teman. tahan dulu deh sebentar. Pengalamannya agak buruk sih sebenarnya. Terus akhirnya gimana Ler, caranya lo mendapatkan Sebenarnya ini mobil bala intinya sih. karena dari awalnya udah kayak gitu. Iya. Terus lo gimana caranya lo mendapatkan pencerahan yang akhirnya kayak ya udah deh, gue mulai deh gitu. Start dari mana dulu tuh? Belajar bersyukur apa yang udah ada. Iya. Itu Jadi yang sebenarnya agak ribet. belajar bersyukur adanya ini, ya udah terima aja. Salah beli ya udah terima aja. Iya. Kan murah. Iya kan gitu. murah. Udah gitu. Itu tipikal orang Indonesia. Iya. Ya kan? Kan murah. Nah, untungnya gitu. Untungnya murah. Iya, ada untungnya. Ada, Jadi setiap selalu. ke balaan, ke sialan Pasti. tetap untungnya ini gitu. Tetap ada untungnya, itulah positifnya orang Indonesia. Dan akhirnya bini gue saat itu, cewek gue nggak mau naik mobil ini. Maksudnya kayak ya takut mogok kan, trauma kan gitu, kayak Karena capek kan ya, gitu. mogok mulu. Iya, sekali dua kali oke lah gitu. Tapi kalau lo pakai mogok mulu kan, akhirnya ini mobil ngejogrok. Ngejogrok tuh mungkin dari 2011. Gue sempat sosokan pakai mogok, pakai mogok. Dan gue inget banget, gue nikah itu 2015. Ini mobil udah, jadi saat itu gue udah belanjain spare part, kayak gue tambahin bumper MT, terus kayak udah dandanin lah gitu. Tapi mesin belum gue sentuh. Itu dia.
Itu adalah Ferdi Aulia, itu tipikalnya dia. Yang penting kelihatannya dulu, kan makanya tadi gue lihat kan, si Elo itu keren, ceper segala macam, cat baru, tapi mobil berbet gigin aja, yang mobil bisa jalan gitu aja. Betul. Jadi udah keren. Saat itu gue udah beli remotek, velg, udah ini, wah udah keren deh. Tapi mesin belum gue sentuh gitu. Jadi, nah gue inget banget sama bini gue nyari gedung buat nikah. Aku pengen banget naik E34. Aku pengen banget naik E34. Ntar mogok. Enggak. Mogok kan. Gila, itu acara penting tuh ya, nyari gedung ya kan. Iya. Kita tuh mau keliling kata bini gue tuh. Masa kita mau survei gitu, butuh mobil sehat gitu buat kemana-mana. Itu gue kangen nih mobil karena gue suka kan. Cuman karena balanya itu ada satu sisi yang nggak pengen make, ntar mogok gitu. Tapi dan saat itu gue pengen banget terus mogok, gue inget banget. Dan mogoknya di gedung yang tempat gue nikah akhirnya, tempat terakhir. Jadi mungkin bini gue bilang, yaudah gedung ini aja udah mogok mobil. soalnya bukan gue mau gedungnya, nggak mau itu, tapi karena nggak bisa sampai ke tempat lain, yaudah ini aja lah gitu. Yaudah, gue inget banget dah, udah mogok. Akhirnya gue membesarkan tekad nabung spend duit buat bebenah mesin. Yang tadinya nggak pernah lo lakuin? Nggak pernah, ganti oli aja nggak saat itu. Iya. Karena gue tahu Eropa itu kan tipikal electrical kan, banyak modul-modul dan lain-lain lah, lebih sensitif lah ketimbang Jepang. Jadi gue yakin gue ganti oli, busi gitu-gitu kan tuh nggak cukup gitu, pasti ada aja gitu. Makanya gue bilang, ya udahlah ntar aja lah gitu. Akhirnya gue nabung. Gue inget banget tuh gue punya velg Alpina 20 910 gue jual. Gue kan waktu itu nyimpen beberapa velg. Akhirnya gue jual buat dedikasi benerin mesin, turun mesin. Gue jual velg buat betulin itu. Akhirnya tuh mobil turun semua mesin. Udah nih. Karena gini, mundur sedikit. Sebelum gue kendalanya ini mobil itu berebet sama ngebul. Ngebulnya tuh bener-bener yang bukan asap perih lagi, bener-bener Metro Mini lah kalau di lo bejek gitu. Dan belet Wan, ini kan Matic ya, belet. Jadi kalau digas, gitu-gitu doang mobilnya. Langsung mau tapi. Iya, kan nggak enak ya gitu. Iya nggak enak banget lah pasti. Nggak kalau Innova diesel ngebul kenceng gitu ya kan. Karena diesel ini kan bukan diesel, memang tidak sepantasnya ngebul gitu. Iya. Nah terus ya balik lagi karena gue buta saat itu, ya udahlah mesin kita turunin, ngebulnya dari mesin. Ya pasti. Iya karena nggak mungkin dari audio, kalau ngebul dari audio ya kebakaran. Korslet. Iya korslet. Nah gue turunin mesin full scan stroke up saat itu, nanggung deh. Gaya-gayaan. Iya. Gaya-gayaan. Nanggung nih 520 stroke aja 2,5 gitu. Atau 28 kan mesinnya 39 mirip gitu. Enggak deh 2,5 aja, mobilnya bukan buat ngebut gitu, karena Matic kan, buat alan-alan aja. Ya udah nih jual Alpina. Gue inget itu jual Alpina berapa ya, 30 something, semua tuh duitnya buat turunin mesin. Pak ini ganti, pakai ini ganti semua. Wow baru, begitu udah baru saya nih indrain dulu ya 1000 kilo. Oke siap. 1000 kilo ya bener. Iya. Keluar dari bengkel, gas, nahan lagi. Gila, kagak berubah sedikit pun rasanya. Oh gitu? Iya, tidak berubah sedikit pun. Udah stroker dari 500. Ini dipertanyakan bengkelnya lah apanya? Tapi barangnya sih baru semua yang diganti. Lu lihat nih barangnya udah dimasukin baru? Iya, karena bengkelnya dekat rumah, jadi gua gampang ngontrolnya lah. Pak ini ganti ya, oke saya kesana dulu, saya lihat, oh iya diganti. Pak packing ini ganti, pas selang hawa, selang ini, ya apalah semua ganti baru. Karena ada budget saat itu jual. Mungkin yang diganti bukan mesin lu kali Ler. Jadi tetap aja yang naikin tuh mesin lama. Yang diganti emang mesinnya bukan mesin bapak. Kayaknya gitu. Nah setelah itu, wah itu tuh kesel gila Wan. Begitu gue udah turun mesin, ya ngebulnya hilang sih, Iya, ngebulnya hilang. Tunggu. Ngebulnya, oh waktu baru hidup, kok masih ngebul? Sisa-sisa sedikit Pak. Dari knalpot gitu. Iya, biasanya. sisa-sisa sedikit ya udah dah. Ntar coba ke bengkel knalpot aja Pak. Oke siap. Udah pulang dengan kagak bisa digas saat itu, belanut. Gue kesel sama mobilnya. Kamu udah habis puluhan juta kagak bergerak, nggak ada perubahan gitu. Makin males nih saat itu gue kayak
ini mobil nih ya, gitu kayak dibuang sayang gitu kan. Iya. Akhirnya gue sudah niat gue jual aja. Udah capek itu. 2000? Itu 2016. 2016 tahun setelah lu nikah. Iya. Nikah 2015. Akhirnya gue jual aja deh gitu. Ya udah jual. Waktu itu belum pakai Recaro gitu-gitu, masih standaran lah dalamnya. Maksudnya masih karena kan two-tone gitu kan bagus kan, kayak oke lah gitu. Jual, nggak laku-lakuan. Gila. Padahal udah keren. Mesin overhaul turun full. Nggak ada yang mau. Ada. Dan gue buka tuh nggak mahal deh, setahu gue kayak masih gocapan harga pasaran gitu. Kayak udah rugi. Udah nggak dihitung deh, udah kayak ya udah deh, yang penting gue udah cukup nyerah saat itu, kayak 16 udah jual, nggak laku. Akhirnya waktu itu ada yang mau nawarin tukar gabruk sama Vario build up. Vario tuh apa ya? SO Sir apa gitu. Pokoknya sunroof gitu-gitu, tapi kilometer gondrong. Terus udah VTEC gitu-gitu kan. Iya. Dia mesinnya B16 harusnya. Iya, B16 itu. Tapi kayak udah capek Sirnya. Sir capek nih ya. Iya. Itu spesialis kali dia. Nah, pas gue liat Vario, build up sih semua bagus gitu. Terus kayak tapi mobil capek gue juga dulu. Wah, nih gue dari sini masuk ke lubang buaya satu lagi nih gitu kan. Habis banyak lagi nih mesin B16 gitu kan. Iya. Kayak ya lah gue bilang, ntar dulu deh Pak gitu. Saya bukan yang nggak mau. Orangnya udah mau tuh saat itu. Gue ketemu di Bintaro, di Bintaro Plaza sampingnya gue. Kan ada lapangan tenis tuh. Iya. Anaknya lagi latihan taekwondo. Jadi gue ketemu di lapangan tenis tapi latihan taekwondo. Gue pikir dia di lapangan tenis latihan tenis, ternyata latihan taekwondo. agak kurang. Karena nggak ada lapangan taekwondo. Nggak ada. Harusnya ada lapangan tenis. Jadi latihan taekwondo. Tapi netnya nggak dipasang dong. Nggak. Oh, kalau netnya dipasang susah. Agak repot. Iya, di tengah-tengah ada net. Sat ya kan, latihan susah. Gue pikir di lapangan tenis latihan tenis. Nah, dari situ akhirnya gue bertekad hidupin lagi deh. Tadi mati lagi. Karena udah kecebur kan nih. Duitnya udah kecebur banyak gitu kan. Kalau rugi udah pasti rugi lah gitu kan. Udah rugi. Terus kata bini gue, terus mau diapain nih mobil? Aku belum tahu, ngumpulin duit lagi deh gitu. Sekarang apa katanya? Katanya sih kenapa? Karena saat itu ngebulan nggak hilang-hilang. Dia turun 30 juta kayak gak ada yang berubah gitu. Akhirnya ke bengkel knalpot, bener. Tabung tengah gua isinya keropok lah dan lain-lain. Terus botnya udah nggak berbentuk dah, ternyata dari situ sumbernya. Walaupun saat itu gue inget banget knalpot ini, mobil ini gue ambil karena knalpotnya Kansai saat itu. Kansai kan racing. Karena dari tabung tengah, gue ngomong, wah knalpotnya asli ini mahal. Tapi udah keropok kan sama aja, bohong ya. Iya, knalpotnya bagus, tapi udah keropok buat apa? Akhirnya gue turun. Gua ganti semua dari downpipe, header nggak gue ganti, dari downpipe gua tarik stainless semua, terus gue beli knalpot Varex Valvetronic gitu, terus udah ngebulnya hilang. Iya, karena gini teman-teman, itu juga terkejadian di Starlet adik gue. Dia Starlet gue tuh tadinya ngebul juga, ring, ngebul putih kan, ngebul putih itu kan gara-gara ada oli, putih gue, oli kebakar lewat dari knalpot. Jadi dia sampai nggak hilang setelah mesinnya diganti baru semua, dalamannya segala macem, ngebul itu nggak hilang. Itu udah kecebur kayak gue tuh ya? Karena di knalpot udah banyak oli lah. Nah bener, itu jadi juga. Jadi ngebul dari situ saat ganti knalpot hilang. Betul, gue gitu. Tapi tidak menghilangkan ngeden. Oke, jadi ngebul hilang, ngeden enggak? Iya. Tadi kan udah habis banyak nih, list segala macam, udah keren nih gitu kan. Suara keren, wah udah keren deh udah. Enggak, digas tetap gue harus nabung lagi buat Matic kalau gitu kan. Ini gearboxnya, iya, karena itu pengaruh juga. Itu ada lucu lagi begitu di gearbox. Akhirnya, ya balik lagi, nih mobil ngendon lagi Wan. Nungguin duit lagi nih? Nungguin duit. Tapi, lu gini, lu suka mani mobil, lu pengen dandanin, cuman kalau mobilnya nggak sehat buat apa kan sebenarnya gitu kan. Tapi gue gatel gitu, akhirnya gue beli rem depan belakang. Ini emang kelakuannya biar dia, kelihatan keren dulu, walaupun mogok. Gila ya, dia gearbox rusak kalau dia beli rem. Dia orang nge-PA nih.
Nih, Ya kan nggak kelihatan ganti gearbox. tuh, itu tuh dia tuh. Saya nggak kelihatan ganti gearbox. Lu kan nggak bisa nunjukin ke orang kayak gearbox baru, bodoh, nggak kelihatan gitu. Nih dia, tipikal dia banget nih udah nih. Lu ganti rem apaan nih, Len? Pakai Brembo depan belakang. Berapa pot? 8 pot, 6 pot. Pakem banget, mobil ngebut dipakemin katanya. Lu pakai depan doang, belakang nggak kasih rem juga nggak jalan, nggak apa-apa, kan berebut. Rem tetap ngerem gitu. 8 sama 6 gila. Karena saat itu gue mindsetnya bukan buat nyari 8 pot buat ngebutnya, lebih kayak mau full, Gede. mau remnya gede gitu. Estetik dia dari dulu. Gue nggak kaget sih dengar kayak gini, karena emang dia masih bekal seperti ini. Udah akhirnya gue beli rem. Iya cukup menguras kocek, cuman metiknya kan nggak dibenerin kan gitu. Akhirnya kata bini gue, ya lu beli rem tapi mobilnya nggak dijalanin sama aja bohong kan. Ya gitu. tapi kan mobil buat ngerem. Iya. Saat lu nggak jalan pun itu ngerem, berarti kan mobil diem. Ya awet, bagus juga Awet. sih. Itu dari 2000, gue 2000 beli rem tuh 2016-17 sampai sekarang kayak kampasnya tebel banget ya sampai sekarang nih. Lu 2016 2017 habis itu lu beli rem. Beli rem. Rem nih 8 pot Brembo depan Yoi. dan 6 6 pot. Brembo belakang. 356 depan belakang. Gila, gede juga ya. Biar full, karena kan mindset orang ganti rem, sayang kalau depan doang kelihatan kokong belakangnya gitu kan. Jadi ganti depan belakang. Tapi tidak mengubah mobilnya berebetnya, ndut-ndutannya itu. Kita sekarang nih teman-teman nggak lagi ngomongin masalah efektivitas ya teman-teman ya. Ini hanya dia aja nih PA. Terus abis lu ganti rem, mobil masih diem. Masih? Abis lu beli rem apalagi Lel? Gearbox nggak dibenerin? Belum. Oh belum nih, ya. Karena ya gue beli 2000 berapa tadi 2010 11 lu kan udah gatel mau dandanin nih mobil kan, tapi kan mobilnya nggak bener-bener gitu loh. Lu udah punya pandangan etika marketing jadi gimana? Gue mau itu, masang ini, masang itu gitu. Tapi mobilnya nggak sehat-sehat kan sama ya bohong gitu. Tapi sebenarnya step pertama itu lu sehatin dulu bukan dandanin. Kagak. Yang penting bisa enak aja nih, yang penting jagrak nggak apa-apa, yang penting wih pelak ganti, wih rem ganti, wih bemper ganti. Oh bicara kagak jagrak maning. Jogrok. Nah, udah akhirnya mau betulin metik, kumpulin duit. Udah selesai nih. Body udah MTEK, udah BB. Akhirnya beli velg juga kan itu sekalian. Karena remnya sekalian. Karena velgnya karena remnya gede kan gue butuh velg gede. Nah, nggak bisa pakai ring kecil lagi kan. Ini emang velg simpanan gue nih. Nah, ini speknya cukup jarang. Ini BBS CH, speknya M3. Jadi 9,5 10. oh 9,5 10. Iya, 9,5-nya offsetnya 40, belakangnya 20. Kalau M3 kan depannya masuk, belakangnya keluar. Iya, karena dia gerak roda belakang. Yes, gitu. Jadi gue emang udah naksir banget nih velg dari dulu sih, gitu. Balik lagi, gatel beliin look nut BBS-nya, tapi mobilnya tetap nggak jalan. Jadi lu udah ngumpulin velg ini, beli laknat atau baut BBS, beli rem, metik dingin. Iya, adem. Jadi kalau jalan udah gitu, metik yang capek dikasih rem gede, ya kan, udah gitu dikasih velg gede, tambah berat aja nih metik kerjanya. Itu kalau di jalan kan pelan nih, mau cepet tuh susah banget saat itu. Tapi begitu ngerem cepet banget turunnya. Iya. Terus? Nah udah, setelah udah lagi nabung, gue ingat, gue masih punya Recaro, Recaro Limens, gue beli baru saat itu. Iya, gue denger nih, gue waktu itu sempat dipamerin sama dia, Wan, gue beli Recaro baru nih, iya kan, mau ditaruh di C-Class dengan PD-nya. New Ice. New Ice lu nonton ya, E-Class. Oh iya ini Ice. Iya kan, New Ice, taruh baru di kardus, lu nggak pernah lihat gak lu Recaro di kardus baru katanya, pasang di New Ice, tuh Recaro kecil. Ya, dipasang di New Ice tuh anak bayi bisa tiduran di samping. Kopong sama Armrex jauh. Armrex tuh anak bayi bisa tiduran. Lah kenapa joknya kecil banget ya? Dia mana jelek lah dari sini. Dia nih. Itu disimpan lah tuh jok lama. Karena kecil banget ditaruh di New Ice. Karena gue bilang, kalau beli Recaro tuh harus sesuai sama badan lo. Oke, ada size-nya kan. Iya. Ini udah nih sesuai size gue nih, udah enak nih. Tapi gue nggak tahu mobilnya kan saat itu kan.
Jadi ini Recaro nih simpenan dari New Ice dong. Yes, yang nggak Dari jadi New dipakai. Ice yang- Sempat dipakai 2 hari, aneh cepet lagi. Iya, karena gue udah bilang. Karena gini, saat itu belum ada mobil Mercy pakai Recaro saat itu di tempat-tempat nongkrong. Ya mungkin karena perihal itu lah. Apa? Kecil banget Oh iya, nggak cocok. makanya nggak dipakai gitu. Mungkin ada yang udah pernah nyoba tapi kecil banget ya. Nah lu, gue nggak ada yang pernah pakai, nggak ada yang pernah pakai sama nggak ada yang pernah mau pakai itu beda loh. Nggak ada, beda. Jadi begitu gue ngumpul dengan tadi gue mau mamer, aneh ya gitu. Iya. Akhirnya gue copot, gue simpen, ya akhirnya gue taruh di sini dengan BM retrim door trim sama jok belakang. Disamain Dengan bahan yang sama. motif lemah Limans-nya, ya. Limans-nya. Dengan kondisi gearbox belum bener. Belum. Karena belum siap kan dengan turun mesin terus ganti knalpot segala macam udah habis banyak kak iku nggak Lu beli door trim ini juga tapi kan bisa dijual habis itu. Oh iya. Iya. Oh gearbox nggak ada yang jual karena Enggak. kalau lu jual gearbox doang mobilnya nggak nyala. Nggak bisa. Iya. Kalau gua Lagi, direm bisa. Karena basic turunan Turunan. harus ada yang bisa dijual. Kalau ini. Jadi kalau yang nggak bisa dijual, ntar dulu gitu. Bener. Iya. Ya udah ya akhirnya ngumpulin duit lah. Tunggu sebelum gue pokoknya Matic tuh terakhir gue ingat. Sebelum ini akhirnya gue tuh punya E39 Wan. E39 tuh cukup lama, sekitar 5 tahunan. Tuh 5 tahunan. Nah, gue punya plat tuh BN 1693Y. Sebenarnya itu nggak ada artinya sih, kalau dibaca cuman BG. Cuman lo inget gak sih zaman dulu menopol nggak bisa dibaca pun sosokan kita bisa baca gitu. Ya, karena dulu plat nomornya dia 219 HU berdua dipisah. Igu. Berdua igu. Igu apa? Iguana. Tai lah lu nggak punya iguana juga. Ya, karena zaman dulu tuh plat nomor kan kita seadanya lah Iya. kan. Kita nongkrong segala macem dengan bermodalkan 50.000 nongkrong sampai pagi. Yes. Gitu. Jadi emang ya gimana caranya keren tapi nggak jadi mahal. Iya, betul. Tipikal saat itulah. Iya. Jadi plat nomor nggak bisa dibaca, sok-sokan kita bisa Dipaksain baca. aja, yang penting bisa dibaca. Lu baca aja dulu gimana caranya lah, lu baca lah gitu. Nah, Nah ini plat nomornya dapat dari mana? awalnya tuh dulu, dari Cielo, Nah. kan yang berdua igu itu nggak jelas. Akhirnya Cielonya kan kebakar. Ya, bakar bener. Gue jual ke Palembang, setahu gue. Jadi di Palembangnya ada cielo bekas kebakar. Ada kayaknya. Sama ada tanah, karena kan di Tanah. Padang ini pakai palem tadi gue Iya. cerita. Iya. Nah, gue jual Palembang, terus akhirnya bokap gue saat itu beliin Passion 406. Ini gue ada footage-nya sih, foto-fotonya nanti. Tapi ini gue salah satu kagumnya sama dia. Passion 406 itu jarang ada yang mainin teman-teman. Yes. Itu balik lagi, tadi gue bilang, gue mau mematahkan orang mobil bala yang ini bala harusnya bisa dirawat gitu. Jadi gue suka mobil yang nggak pasaran gitu buat Iya, dimainin. lu tuh main Passion 406 pakai Dronel Forget, Force. iya Force Ring 20. Ring 20 gede banget udah gitu ngeblok. Gue inget batu dulu mantan Sama gue. BBS CH, pertama Iya, BBS CH. Iya, mantan gue tuh suka banget ngomong gini, kamu beli dong velg kayak Ferdi, bisa ngaca. Bang." Iya. Kan saking gede banget udah gitu Krom, dia udah sebadan jack ngacanya, nggak cuma muka doang kalau Full. Velgnya ngeblok gitu. Dia selalu deh, dia tuh selalu mau mobil yang aneh yang kayak, lu ngapain sih beli ini gitu. Iya. Lu pernah pakai Ford Laser? Enggak, Ford Forcem. Ford Champ iya. Kalau Ford Champ iya dia itu 80% kacanya tambah 80%. 160% kaca filmnya. Jadi kalau lu ngaca gini nggak bisa ngeliat apa-apaan, cuma hitam doang. Tuh, sama apa Ford apa kan? Satu lagi? Ford Link. Ford Link. Pakai mono Ford 3 Link, waktu itu. Nggak ada yang mainin, dia pakai Ford Link, pakai monoblock 3 3-piece 18 tuh. Gua ada foto juga. Kelakuannya dia nih. Pakai Recaro. Pakai Recaro. Udah agak ngerti. Iya. Iya. Terus lo Nah, dari Passion Hah? dapat nih plat 1693 ini. Oh iya, Ini benar. awalnya. Iya, Jadi iya. saat itu begitu dari Cielo ke Passion dapat plat BG, kan platnya BG. Apa ya BG? Beler BG gitu. Saat itu. kayak sebenarnya kalau dari sekarang agak kurang enak juga ya. rasanya. Guy. Iya. Guys, kan diplesetin Iya. BG. Nah, dari Passion itu gua pindah ke bangun C-Class 202. Warna hitam, pakai AMG gitu-gitu, BG-nya pindah tuh ke situ. Karena saat itu tuh silang nopol gampang banget. Nggak kayak sekarang. Susah sekali. Nah, pindah dari C-Class, pindah ke Volvo 850 Marun. Terus gue pindah ke Corona Absolute. Sempat waktu itu, terus pindah ke
Gue sampai nggak inget sih. Sebenarnya karena basicnya bapak gue dagang sih kayaknya. Jadi ganti-ganti mobil. Jadi bukannya gini, banyak gua- duit, Iya, bukannya jadi- banyak mobil. Gini nih teman-teman, gue suka di telepon sama dia, Wan ke Gandaria yuk gitu. Ngapain? Ada mobil baru. Jadi datang nih, yang mobil lamanya. Mau tukar nggak Fer? Ini ada mobil nih, mau tukar yang mana? Yang ini deh Pak, gitu. Tuker tuh. Itu barang yang bagus dipindahin ke mobilnya dia, barang yang jelek pasang di mobil yang kayak jual. Tuh dia tuh. Deh, jual mobilnya. Abis itu ntar kalau bosan lagi, ada mobil baru nih. Mau Iya, tuker bapak nggak? gua suka Tuker ngomong. lah, gitu. Iya. Bapaknya dia menawarkan nih, tuker. Ini ada mobil ini mau nyobain nggak gitu. Iya, makanya dia tuh mengeksplor mobilnya banyak. Iya, jadi hampir semua brand sih, Volvo, Peugeot, Mercy, BMW, Toyota, Honda, apa lagi ya? Wah, gue udah nggak ingat lagi sih, banyak sih. Ford, iya gitu-gitu deh, sampai yang aneh-aneh sih gue cobain. Terus terakhir tuh di E39, BG-nya, platnya di E39 terakhir. Nah, setahu gue waktu gue 2015 kan udah ada ini nih. Begitu mau nikah, gue tuh pengen pakai duit sendiri saat itu. Jadi gue harus ngarai. Jual ini kan nggak laku-laku ya. Iya. Jadi gue jual E39 Yang lebih ada gampang harganya lakunya nih. Iya. Ya. Nah, nopolnya gue silang lah ke sini terakhir gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang Monopoly masih ada Berarti di ini sini. nopol dari 2005 lah. Lama juga ya. 2005 deh, 2000. 2005. Iya, 2006 deh. Iya. Akhirnya udah jalan terakhir udah nggak ada kan? Udah ya udah mau nggak mau gue turun gearbox deh. Udah spend duit lagi gitu. Udah begitu turun gearbox, udah nih plat kopling, wah semua deh packing semua turun, ganti black belah dua gearboxnya segala macam udah naik. Udah enak mas, udah gue inget banget ada satu bengkel yang di Cinere, gue nggak perlu sebutin namanya. Enak mas, enak, udah bisa ngebut. Gila ulang, udah bisa ngebut. Karena kan bukan ngebut dalam arti kenceng ya, tapi setidaknya kan berebet gitu lah duit-duit. 2500 cc, 2000 stroker 200, lari cepet susah. Aduh. Udah enteng mas, enteng. Benar. Gue datang, akhirnya udah gue lunasin dulu tuh saat itu mas, kan karena bengkel itu kan pasti butuh buat beli parts kan, nggak mungkin langsung kita bayar terakhir. Begitu gue datang, udah enak mas, udah coba aja gas ngeng. Gue kayak dibegoin, gue ini kan mobil nggak jalan nih, gue gas jual, ya enteng lah, kan udah bener mesin. Iya. Dan saat itu gue inget udah malam, sekitar jam 7:30-an tuh bengkel udah tutup, udah nungguin gue doang lah, mobilnya udah siap. Ya berarti gue tinggal ngambil, gue pulang kan gitu. Nggak berubah kan? Nggak berubah, masih belet. Terus masalahnya apa? Nah, kejadiannya nggak terduga gini. Pas ini kan oli semua baru kan? Iya. Wah mas nih udah ada gram-gramnya, udah hancur deh. Sebelum Iya pas lagi turun matic, udah banyak gram-gramnya. Ini plat kopling ganti semua, bla 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 bla. Oke siap. Mas olinya pakai yang mana? Saya ngasih 3 opsi. Ada yang murah, sedang, yang bagus. Gue bilang yang bagus emang mahal banget sih saat itu. Terus gue bilang karena kan oli kalau turun full kan mungkin bisa 11 literan kan, agak banyak. Jadi gue bilang yang tengah-tengah aja cukup nggak mas, yang tengah-tengah cukup kok gitu. Kalau nggak salah tuh 175.000 seliter kali 11 kan udah 1000-an lebih kan. Terus yaudah pasangin dah. Udah anjing nih mobil udah semua nggak berubah. Ya yang asap udah hilang ya. Cuman ngilangin berebetnya nih, ngilangin endut-endutannya nggak hilang juga gitu kayak. Mas ini masih berat? Enggak mas, enteng. Coba, besoknya akhirnya gue ke situ lagi gitu. Cobain. Ini tapi udah maksimal mas. Gila sih, itu selesai tuh ya, itu selesai tuh masalah tuh. Menurut saya ini udah maksimal. Selesai. Gue hopeless dong. Ini mobil itu gue betulin Matic tuh 2018. 18-an. 18 ke 19 betulin. Udah nyerah nih, gue udah di tahap gue udah semua sektor. Nah sunroof itu tuh sektor terakhir karena gue mau ngecat terakhir gitu. Cuman ya balik lagi gue tuh mau mobilnya enak dulu karena udah semua sektor udah gue rapihin kan, udah gue modif lah kasarnya. Terus kejadian itu mobil akhirnya ngejogrok lama. Lagi? Ya karena kan nggak berebet, gimana dong, dut-dutan, nggak bisa ngapa-ngapain. Gila. Iya, cuman dipandang doang di garasi gitu, pajak bayar terus. Udah, terus kata bini gue, ini mobil mau diapain gitu? Ya nggak tahu, mau jual udah nggak mungkin, angkanya udah nggak kena gitu. Ya udah deh,
diemin aja dulu deh, mungkin anak gue mau kali ntar pakai ini. Nggak mau, ndut-ndutan mobil lo. Gitu. Nah, akhirnya itu mobil tuh gue taruh di rumah di garasi yang paling belakang jogrok, gue sarungin, udah aki gue cabut, gue diemin. Karena gue udah nyerah lah, udah cukup give up lah gue, udah gue nggak tahu lagi deh. Karena gue udah bawa ke bengkel mana-mana udah nyerah semua gitu. Terus akhirnya entah mungkin tikus apa kelamaan tiba-tiba tuh gue iseng mau manasin. pengen hidupin aja gitu. Gue kangen suasana duduk gini. Kalau lo kangen sama mobil kan pasti lo suasana kangen duduk di kokpitnya, nyetir, dengerin. Lo cukup diem di dalam mobil, nyalain AC, dengerin lagu gitu-gitu. Itu tuh udah cukup ngangenin lah gitu. Ya, menghilangkan kangen. Yes. Gitu. Dan itu nggak perlu pakai gearbox. Enggak kan? Iya, nggak apa-apa karena nempel doang, ya kan? HP doang. Jadi lo perlu dengerin. Nah. Udah cukup aja. Udah kalau pas dinaikin masukin gede, gila di mobil nggak enak banget. Tapi nggak usah sampai deh. Karena kayak yang ini, waktu itu gue mau nyari gedung sama bini gue bilang, gue pengen banget pakai ini, begitu Mike, nggak enak mobil lagi. Iya. Ya udah akhirnya, nah pas gue buka sarung, oli matic gue tumpah Wan, abis, wah di lantai semua becek oli. Oli matic paling gampang merah kan udah, pleng merah, gue bilang, anjing ini apa lagi ya, gue udah hopeless deh. Terus akhirnya gue cari mekanik yang bisa ke rumah, karena nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa gerak. Starter gue takut makin parah kan. Ya, karena pressure naik. Udah nggak bisa diapain. Akhirnya dongkrak, cari mekanik, dapet, panggil ke rumah. Cari deh bocornya di mana. Ini udah pasti ada bocor gitu. Ya pasti ada yang tumpah, nggak mungkin nggak ada bocor. Tumpah gitu. Terus dah, nggak ketemu bocornya, nggak ada. Sampai detik ini nggak ketemuan bocornya. Terus? Nggak ada yang bocor. Sampai orang gue tuh masukin oli matic, sampai diliatin lagi ada yang tumpah nggak, turun lagi. Tapi habis oli maticnya? Yang itu habis, kering. Makanya gue nggak berani starter kan. Oke. Karena gue bilang udah angkat aja, cek, buka karternya segala macam. Oh sekalian gue ganti filternya aja gitu. Filter kan nggak terlalu mahal. Ganti filternya aja, sekalian cek gram-gram. Terus, itu gimana nih nggak ada bocor? Gue bilang, gue nggak mau beli oli matic tapi nggak tahu bocornya di mana gitu kan. Ngapain gue beli oli matic lagi terus bocor lagi gitu kan. Terus akhirnya pasrah. Bener nggak ketemu dibilang bocornya di mana. Ya udah deh, naikin semua, beliin oli yang paling murah. ATF. Oli yang paling murah. Udah beliin aja. Oli aja. Yang paling murah, terserah deh. Gue udah pasrah kan. Dah. Soalnya takut nanti bocor lagi. Iya, karena ya ngapain? Nggak ketemu soalnya. Karena gue bilang, yang penting gue bisa starter lah, ngangenin gitu di dalam mobil. Udah dimasukin oli yang paling murah, beli. Nggak ada yang bocor. Mau udah starter nih, udah hidup. Emang udah hidup? Udah. Coba starter. Gue tungguin, nggak ada yang bocor. Kan aneh ya gitu. Ya udah deh, yang penting nggak bocor. Yang penting mobil gue bisa nyala gitu kan. Udah diem lagi, jogrok lagi tuh. Balik lagi masa-masa kangen gitu, kayak lo sama Vario kan pasti kangen kan nyetir gitu. Jadi yaudah deh, akhirnya gue bawa ini mobil ke bengkel gue, ke DSG. Gue pengen banget deh ngeluarin gitu. Begitu gue ngeluarin, maticnya enak kan. Hah? Plong, entengnya gue bisa ngebut. Tuh tikus masuk kan ke gearbox lo, jadi halus gearboxnya sama daging-dagingnya. Gue nggak, ini mobil goib banget sih. Akhirnya sampai sekarang, jadi mobil ini jadi bisa dipakai, maksudnya plong enak, jadi selayaknya mobil gitu. Kayak gue bisa masang sunroof nih, sama ngecat nih, nabung nih gitu, lancar Wan. Jadi nih masalahnya sebenarnya nggak tahu nih apa sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi saat bocornya nggak tahu apa, pas dimasukin oli yang lu bilang paling murah itu malah enak. Iya. Dan begitu oli masukin murah, gue sampai penasaran, gue nyalain nih mobil 3 jam, 4 jam, gue diemin aja, nggak ada yang bocor. Sampai tiap gue pulang tuh gue ngeliatin, ada yang bocor nggak? Enggak. Tuh sampai begitu gue pakai, kok enteng gitu. Gue langsung bilang ke bini gue, yang enteng lah kok bisa? Ya udah mobil goib deh kan. Lucu sih ya ceritanya ya. Lu ya berarti lu nggak benerin, lu cuma tinggal ganti oli. Berarti cocok-cocokan berarti ya? Iya.
Kalau lo pernah lihat, ntar lo lihat di gantungan oli gua dari 2015 gua turun mesin saat itu tuh masih ada ini mobil jalan 2000 aja nggak ada sampai detik ini. Oh gila sih. Dari 2015. Tapi oli diganti ya. Iyalah. Oli diganti. Nah itu teman-teman itu Yeah. juga penting tuh. Kalau mobil yang udah jarang dipakai, sebaiknya jangan mengikuti kilometer. Yes. Jadi kalau mau pakai, udah setahun nggak dipakai, ya lebih baik lu ganti oli Ganti dulu. lah, betul. Gitu. Biar nggak ngendep. Takutnya endepannya nanti olinya viskositasnya berubah, Ya. akhirnya mempengaruhi kinerja mesin lo. Betul. Walaupun gue pede dengan baru turun mesin saat itu. Mungkin saat ini masih Indrayan sih sampai sekarang. Ah gila, malah kan udah 2000 udah lewat. 2000 udah lepas. udah ganti oli gue. lepas. Cuman ya itu, ada nggak nyampe 2000 deh, ntar lu lihat deh kilometernya. Kita lihat ya ininya, apa gantungan olinya sampai detik ini tuh masih ada. Itu ada di gantungan. Jadi mobil ini sudah selayaknya mobil saat lo ganti oli matic doang. Iya. Dengan Iya. yang paling simple oli matic. Yang lo udah dari lama diemin mobil semua segala macam, setelah lo ganti oli matic beres. Iya. Mobilnya bisa dipakai. Bisa dipakai. Dan Bisa selayaknya dipakai. mobil. Iya. Dan bisa kerasa dipakai. tuh 2,5-nya. Oh. Stroke up. Kalau kemarin kan 2000 lah, 1000. 800 sih. Cepet aja susah. Iya. Jadi itu yang malah yang paling tidak terduga ya. Sangat. Ya kan? Itu sampai sekarang sih masih goib tuh kenapa bisa gitu sih. Kenapa gue ganti oli matic yang paling biasa Malah jadi enak. Iya. Sama seperti kayak lo kenapa beli BBK dibanding betulin gearbox. Itu kan juga antik ya, ada satu pertanyaan yang kayak kenapa gitu. Itu mengobati rasa kesel aja gitu. Tapi disinilah orang itu macam-macam teman-teman. Yes, ada yang puas itu buat dijalanin, mobilnya dipakai. Ada kan juga. gue bukan yang nggak mau jalanin, Wan. Iya. Mau. iya. tapi kan kalau orang yang ngomong, oh gue mesti jalan dulu mobil gue, yang betulnya gearbox. Oh iya. Nggak beda Iya. yang gitu. Iya. Kalau itu bener. Iya kan, tapi ada juga orang yang melihat mobil ini adalah kepuasan tersendiri saat mobil itu udah cakep. Itu nggak Yes. salah juga. Itu nggak salah gitu loh. Sani Mungkin- ya, saya. Iya, tapi lebih bijak saat kalau teman-teman itu punya mobil cuma satu. Nah kan tadi Ferry udah ngomong, gue punya E39 juga, mungkin si E34 ini nggak dipakai nggak ada masalah karena dia Yeah. punya E39. Betul. Tapi kalau nih teman-teman yang memang mobilnya cuma satu, ya lebih baik ya dibenerin dulu Iya, kalau mobilnya. itu, kalau karena itu. kalau nggak tuh jadi nggak usah pakai mobilnya. Iya, Gitu. kalau itu bener sih. Ya tapi nggak ada salahnya juga. Mungkin ada juga yang kayak gitu, kayak ya misalnya olinya bocor nih, ya kayak kemarin lah video gua, olinya masih bocor segala macam, tetap gue beliin bumper. Olinya masih Kan? bocor. Iya. Kenapa tuh? Ya karena gue suka aja. Nah, ya udah Ya, sama ada alasannya. ada lah saat-saat seperti itu. Ngejogrok kan? Iya. Iya udah. Iya benar. Itu yang gue rasain. Ya itulah, ada passion orang beda-beda. Yes. Iya nggak sih? Iya. Beda-beda. Tapi senengnya dengarnya sekarang mobilnya sekarang udah Udah bisa jalan. normal. Iya kan? Dan normal. Soalnya kayak mobil lah, kerasa 2.500 itu kerasa. Udah cilek. Udah cilek. Karena Tapi belum ngechat. Oh, belum ngecat, belum cilek. Gua belum. Oh, poles Ini masih terus. chat dari yang 2011 saat Oh, iya? itu, yang busuk itu, iya. Bisa jadi kayak gini. Iya. Karena dia curang sih, karena dia tuh salah satu owner dari DSG, Detailing Shop Garage. Itu ada di mana lah? Di Pondok Pinang. Pondok Pinang. Pondok Pinang. Kalau teman-teman lihat YouTube kita yang sebelumnya, gue pernah posting estilo Mas Dimas yang hijau, estilo gue yang hitam yang sekarang ada di Mas Gading. Yes. Itu semuanya detailingnya di tempatnya Beler. Karena menurut gue, kalau ada teman yang punya usaha, kenapa mesti sama orang lain? Iya. Jadi Membantu teman-teman. usaha teman. Iya benar. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang mau coating, detailing atau segala macam, kayaknya langsung Moles-moles. cek di Instagramnya ini aja. DSG. Bisa langsung. Gitu. Jadi ini bener-bener, ini belum gua coating sih, karena gua tahu ya nggak bakal maksimal juga kalau Poles di-coating. doang. Poles aja. Tapi ya intinya gimana cara ngeluarin warna dari yang busuk 2010 dulu gua beli itu ini. Nggak ada yang gua itu apain. Ya kecuali bumper ya, bumper pasti ada sol-solan lah. Ya. Karena kan gua beli nggak ada bumper. Iya, karena beli nggak ada bumper. Kalau lu poles doang tetap nggak ada bumper, tetap jelek. tetap jelek, tetap ompong. Gua beli nggak ya. ada bumper gitu. Iya, udah. Berarti ini sekarang nih catnya masih original dari yang lo awal beli. Iya. Udah banyak parts yang lo tambahin, Iya. ya kan, dari mulai interior, eksterior. Sama gue tanya nih, pertanyaan terakhir. Apa tuh?
nextnya mau lu jual nih mobil, karena kan kemarin lu gak laku, mungkin karena mobilnya nggak normal, jadi saat orang ngeliatnya, ih nggak enak ya mas mobilnya gitu. Ini mau walaupun ada yang interest beli juga ngeliatin nyobaan dut-dutan sih nggak akan ada yang mau beli juga sih. Niatnya nanti nextnya mau lu jual atau malah tetap lu pelihara sampai karena ini ada historicalnya sebelumnya karena lu nyobain dikit-dikit mobil ini atau gimana? Enggak sih, nggak akan gue jual sih. Gue lebih mau dibilang explore lebih sih enggak. Paling ya gue paling mau masang sunroof sama mau ngecat dong pasti karena bodinya juga udah nggak terlalu bagus. Kalau diperhatiin juga banyak udah botak-botak gitu. Cuman kalau untuk dijual enggak sih kayaknya. Harganya kan nggak masuk ya gitu kan. Gue nggak mungkin jual mahal yang ada. Mas harga segitu banyak pilihan ntar gitu kan gitu. Daripada gue sakit hati kan, ini banyak historinya, mending gue keep terus aja gitu. Benar sih. Jadi kayak ya orang selalu bilang mobil tuh kalau udah deket punya soulnya gitu ya itu sih. Itu juga percaya gue sih. Jadi gue awalnya nggak percaya, tapi karena gue merasakan jadi kayak oh iya ini ada ikatan batinnya gitu sama si mobil gitu. Jadi kayak nggak akan gue jual sini mobil. Bagus. Jadi berarti teman-teman kalau mau teman-teman yang penasaran mau E34 Ebeler bakal jadi kayak gimana atau tetap apa ngerongrong juga sama kayak yang kemarin atau gimana, langsung follow Instagramnya aja. Iya nggak? Nah, tapi dari cerita ini yang bisa dipetik adalah tergantung kebutuhan kalian. Yes. Kalian butuhnya buat apa? Kalau Beler ngomongnya tadi butuhnya buat lihat-lihat, jadi gak usah butuh gearbox sama mesin, ya kan? Nah tapi kalau teman-teman kalian buat kebutuhan untuk kaki, untuk jalan, ya lebih baik benerin. Iya benar. Tapi nggak salah juga kalau untuk didandanin doang, untuk butuh lihat-lihat, kangen ya tadi ngomong kan, ya gue kan kalau kangen gue cuma dalam mobil gue nyalain audio, nyalain AC gue udah hilang kangennya. Ya udah itu kan nggak perlu pakai gearbox. Iya bener. Nggak jalan. Nggak perlu pakai D. Yang penting bisa hidup. Iya yang penting bisa hidup. Gitu. Tapi tergantung juga keputusan dan kebutuhan kalian. Gitu teman-teman, ya nggak? Yes. Thank you banget Ler, udah ngobrol-ngobrol nih, udah flashback ke cerita yang lama. Ini kalau kalau ngomongin cerita terus sih nggak kelar-kelar. Kalau cerita gua sama dia banyak banget cerita-cerita menarik tapi nggak bakal selesai gitu. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, ya nggak? Biar kita bisa makin banyak nih cerita-cerita seperti ini yang buat mengedukasi ataupun menghibur. Kalau yang kayak gini ini nggak edukasi ya, nggak ada edukasinya. Ini menghibur gitu. Oke, jadi jangan lupa tadi support kita terus ya kan. Sama teman-teman, buat teman-teman yang mau cari baju, merchandise ataupun stiker-stiker, ada langsung cek di Shopee dan Tokopedia di Indonesia buat tahu barang-barang terbaru, merchandise terbaru dari The Elite Brand. Oke, thank you Len. Sama-sama. Udah mampir. Thank you, Man. Sukses terus untuk bisnisnya semuanya. Amin. Buat teman-teman tadi Sukses ngomong. juga buat Elite. Terima kasih. Ada detailing ataupun voting langsung bisa mampir ke DSG. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye. Oh, little did I dream.